wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Isti Ngaisatul Kirom dari SMP Negeri 29 Purworejo. Saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kecap Halimun Karomah Mbah Bucoro. Cerita tersebut diambil dari salah satu legenda asal-usul Desa Kemejing. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya selalu patuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa dukung saya dengan cara like, comment, subscribe, and share. Terima kasih teman-teman. Di sebelah timur Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, terdapat sebuah desa yang bernama Desa Kemejing. Desa Kemejing merupakan salah satu desa dari 21 desa yang berada di Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Terletak di perbukitan Menoreh dengan jarak tempuh perjalanan 13 km dari pusat ibu kota Purworejo. Nama Kemejing sendiri diambil dari salah satu nama pohon, yaitu pohon mejing. Konon, pohon tersebut dapat terlihat pada saat wadas lintang surut. Pada zaman dahulu, saat kependudukan Belanda, Desa Kemejing terancam akan keadaannya. Hasil rempah-rempah dan kekayaan negara Indonesia itulah yang mereka incar, seperti halnya para penjajah pada umumnya. Ki Demang Jogoreso atau yang lebih dikenal dengan Mbah Bucoro merupakan salah satu pemuda Desa Kemejing. Beliau hidup pada masa Pangeran Diponegoro beserta Nyi Ageng Serang sekitar tahun 1825 sampai dengan 1856 Masehi. Pada waktu itu terjadi adanya pembagian wilayah. Untuk wilayah Gunung Menoreh, tepatnya Benowo ke utara, merupakan bagian yang dipimpin Pangeran Diponegoro. Sedangkan untuk wilayah Gunung Menoreh ke selatan merupakan bagian yang dipimpin Nyi Ageng Serang, yang konon para prajurit perang dipimpin oleh Ki Demang Jogoreso atau Mbah Bucoro. Dalam perjalanan tugasnya, Mbah Bucoro pernah pula sebelumnya ia mengemban tugas di wilayah Kulon Progo dan pernah menjadi lurah di Desa Jati, Kecamatan Bener. Pada waktu itu terjadi pertempuran yang sangat hebat antara prajurit Nyi Ageng Serang yang dipimpin Ki Demang Jogoreso dengan tentara kolonial Belanda yang berpusat di Salaman, Kabupaten Magelang. Ki, bagaimana ini? Peperangan semakin mendesak. Salah satu prajurit bertanya. Sebaiknya kita mundur menyusun strategi. Hasil strategi berhasil ditentukan. Ada yang memperoleh wilayah Samigalo dan ada pula yang memperoleh wilayah ke arah Kajoran. Akhirnya Mbah Bucoro bersemedi dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan kemudahan dan petunjuk darinya. Karena berkat beliau berdoa, Mbah Bucoro mendapatkan kelebihan atau karomah dari Yang Maha Pencipta. Tahukah Anda teman-teman, Mbah Bucoro mengasingkan diri di Desa Kemejing. Saat prajurit Belanda sampai di Desa Kemejing, tidak ada salah satu prajurit Belanda yang dapat mengetahui rumah-rumah dan bangunan-bangunan yang berdiri. Seolah-olah pohon besarlah yang telan rumah-rumah dan bangunan-bangunan yang ada. Ki Demang Jogoreso atau yang lebih dikenal dengan Mbah Bucoro
merasa lelah hingga pada akhirnya memutuskan untuk beristirahat. Merasa istirahat yang sudah cukup, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Para prajurit Belanda terus-menerus mencari keberadaan mereka. Perjalanan yang cukup jauh membuat badan mereka lemas, hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat kembali. Namun, siapa sangka ada salah satu prajurit Belanda yang mengetahui keberadaan Mbah Bucoro. "Lihat, lihat itu!" teriak salah satu prajurit Belanda yang mengetahui keberadaan Mbah Bucoro. Mendengar teriakan tersebut, Mbah Bucoro merasa kaget dan terjadilah pertempuran yang sangat hebat antara prajurit Mbah Bucoro dengan prajurit Belanda, hingga dalam peperangan tersebut Mbah Bucoro gugur dan dimakamkan di Pesarean Mejeng Dhuwur beserta kuda tunggangnya. Banyak prajurit beliau yang ikut gugur dalam peperangan tersebut. Dalam perjuangan di akhir usia, Nyi Ageng Serang wafat dan dimakamkan di Dusun Beku, Kalibawang. Mbah Bucoro wafat pada bulan Dzulqa'dah, hingga sampai saat ini setiap malam Jumat Kliwon dan setiap akan ada acara seperti Merti Desa selalu diadakan ziarah kubur terlebih dahulu yang bertujuan untuk memohon doa kepada Tuhan agar diberikan kemudahan dalam pelaksanaan. Banyak keturunan Mbah Bucoro yang menjadi tokoh agama maupun tokoh kiai, dan banyak pula anak cucu beliau yang menjadi tokoh pemerintahan. Di antaranya ada yang menjadi lurah Sayangan, lurah Dekso, lurah Boro, dan lurah Kalibawang. Masyarakat masih memegang nilai-nilai luhur dan menjaga ketentraman dalam bersosialisasi. Demikianlah cerita dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di lain waktu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.